Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk kami dapat menikmati akan kehadiran Tuhan, tepat seperti yang pernah disampaikan oleh Raja Daud, bahwa kerinduan hatinya, keinginan hatinya adalah menikmati akan firman Tuhan di rumah Tuhan. Kiranya malam hari ini, dimanapun saudara-saudari kami berada yang sedang mendengarkan akan siaran ini dan yang sedang mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kuduslah yang akan menjangkau mereka, menarik hati mereka, untuk mereka dapat mengenal Tuhan, untuk mereka juga sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini, agar kiranya rahasia Tuhan akan dibukakan. Kami bersyukur dan kami bersama-sama siap mempelajari firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena malam hari ini kita bisa kembali dalam keadaan sehat dan bisa mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah, mari silakan lihat Alkitab masing-masing. Malam hari ini kita akan mempelajari dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua saja. Kita akan membaca bersama-sama, yaitu kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kembali saya ulangi, bagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang berada di rumah masing-masing, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan membacakan yaitu ayat yang pertama, lalu jemaat akan membacakan ayat yang kedua. Demikian kita bergantian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Iya, terima kasih. Malam hari ini kita akan mempelajari bersama-sama dengan tema dipanggil menjadi orang-orang kudus. Tema kita malam hari ini dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, yaitu jemaat yang ada di Korintus, jemaat ini adalah jemaat di mana Paulus sendiri yang pergi ke sana. Setelah Paulus melayani di daerah Athena, maka Paulus pergi ke Korintus. Dan di Korintus ada beberapa nama yang cukup dikenal dalam Alkitab, yang bernama Aquila dan juga Priscilla. Mereka ini dari Italia karena pada saat itu Kaisar Claudius telah memberi perintah supaya semua orang-orang Yahudi yang ada di Roma harus meninggalkan Roma. Maka Aquila dan Priscilla yang ada di Roma, mereka balik ke kampung mereka, yaitu di Korintus. Dan di Korintus mereka bertemu dengan Paulus. Maka Paulus melayani mereka dan Paulus tinggal di rumah Aquila dan Priscilla karena mereka satu profesi ataupun pekerjaan membuat kemah. Lalu kita juga akan menemukan nama-nama yang cukup dikenal dalam kitab 1 Korintus, di mana nanti ada namanya di sana Sostenes. Ini adalah seorang kepala rumah ibadat yang kemudian setelah dia mendengar pemberitaan Injil, maka dia pada akhirnya mempercayai Yesus Kristus, maka dia meninggalkan yaitu keyakinannya yang lama ataupun dia berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita juga akan menemukan di sana ada Titius Justus.
yang juga kemudian nanti akan percaya kepada Tuhan, dan juga ada yang bernama Krispus, dia juga adalah kepala rumah ibadat yang ada di Korintus. Dan mereka-mereka inilah yang dilayani oleh Paulus, di mana lebih kurang Paulus melayani di kota Korintus 1,5 tahun. Dan kalau kita memperhatikan, setelah 1,5 tahun Paulus melayani di sana, maka pada saat itu gubernur diganti, yaitu Galio. Maka pada saat itulah kesempatan bagi orang-orang Yahudi yang memusuhi Paulus dan yang benci kepada Paulus, maka pada saat itu mereka menangkap Paulus dan menghadapkannya kepada Galio. Namun Galio tidak mau, yaitu memberi tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan mereka sehubungan dengan hukum Taurat, melainkan Galio hanya menerima tuduhan sehubungan mengenai kriminal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sekilas mengenai jemaat yang ada di Korintus. Lalu kita memperhatikan, ini adalah salam pembuka dari Paulus. Maka di awal salam pembuka ini Paulus berkata bahwa dia dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Itu bukan kehendaknya, melainkan kehendak Allah. Saya ulangi kembali bahwa Paulus menceritakan bagaimana dia bisa menjadi seorang rasul. Itu bukan keinginan hatinya, itu bukan kehendak pribadinya. Bukan Paulus yang pergi, yaitu mendaftar ke sekolah teologi kalau zaman kita sekarang, lalu dia menyelesaikan studinya dan akhirnya gereja menampung dia. Bukan demikian, melainkan bagaimana Allah sendirilah yang berkehendak memilih Paulus dan juga memanggil Paulus, dan Paulus dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang rasul. Rasul, apakah artinya? Artinya rasul adalah utusan, di mana Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk diutus memberitakan Injil, yaitu kepada bangsa-bangsa Yahudi, bangsa-bangsa non-Yahudi. Bahkan Paulus nanti yang akan dipanggil untuk memberitakan Injil kepada raja-raja dan juga kepada pejabat-pejabat. Dan itu semua dilakukannya oleh karena dia taat terhadap perintah Tuhan. Paulus menyadari bahwa panggilannya sebagai seorang rasul itu dia dapatkan bukan dari gereja, bukan dari rasul-rasul sebelum dia, melainkan kerasulannya itu diperolehnya dari Allah itu sendiri. Maka kalau kita memperhatikan dalam Alkitab dengan sangat tegas dan jelas, Paulus menyadari bahwa dia menjadi seorang rasul itu bukan kehendak pribadinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang-orang sekarang yang saya katakan, yaitu hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi menyadari akan hal ini, bahwa dia dipanggil oleh Tuhan, yaitu bukan berdasarkan kehendak ataupun keinginan pribadinya, melainkan itu adalah kehendak Tuhan. Namun apabila ada hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan merasa bahwa dia menjadi seorang hamba Tuhan adalah karena ambisi, karena yaitu ada niat dari dalam dirinya, itu merupakan suatu kesalahan besar. Sebab seseorang dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya, itu adalah otoritas Tuhan dan itu adalah kehendak Tuhan. Saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, ini bukan keinginan saya secara pribadi, bukan keinginan kedua orang tua saya, juga bukan keinginan keluarga besar saya, melainkan itu adalah keinginan Tuhan. Bahkan saya sendiri pun untuk menjadi seorang hamba Tuhan dahulu ada merupakan satu ketakutan dalam diri saya. Tetapi oleh karena kehendak Tuhan, saya tidak bisa lari dari panggilan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menceritakan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan. Itu jelas kepada dia. Maka karena begitu jelas panggilan itu, sehingga Paulus begitu taat terhadap panggilan itu,
sehingga kemanapun dia pergi memberitakan Injil, selalu dia tekankan bahwa dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia menjadi seorang rasul, itu adalah kehendak Tuhan. Bahkan Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa dia menjadi seorang rasul bukan karena manusia, dan juga Paulus tidak pergi meminta pertimbangan kepada manusia atau juga kepada rasul-rasul yang sebelum dia, melainkan jelas-jelas dia pergi yaitu kepada Tuhan, di mana dia pergi ke tanah Arab, belajar lebih kurang 3 tahun di sana untuk dia mempelajari akan Alkitab secara pribadi ataupun Taurat, dan juga pada saat itu dia memperoleh wahyu dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengenai Paulus. Lalu kalau kita melihat yaitu dari ayat yang kedua, Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Siapakah jemaat yang ada di Korintus ini? Kalau kita melihat dari ayat yang kedua itu, yaitu Paulus katakan mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Saya ulangi kembali, siapakah jemaat yang ada di Korintus yang menerima surat dari Paulus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus jelas tekankan bahwa jemaat yang ada di Korintus yang menerima surat dari dia, yaitu adalah mereka, kata mereka itu adalah jamak, bukan satu orang, melainkan lebih dari satu orang. Sehingga Paulus memakai kata mereka yang dikuduskan. Bagaimanakah maksud di sini yaitu kata dikuduskan? Dikuduskan di sini, ini pun bukan oleh pekerjaan seorang manusia, bukan pekerjaan seorang rasul yang menguduskan, mengambil air lalu mencipratkan kepada orang yang belum bertobat, maka orang itu dikatakan kudus. Tidak, bukan seperti itu. Lalu bagaimanakah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bahwa mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus? Perhatikan kata dalam Kristus Yesus. Maka mereka ini setelah mendengar pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, ada sikap, ada respon dari dalam diri mereka mempercayai Injil yang telah diberitakan oleh Paulus. Sehingga ketika mereka mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, pada saat itu Roh Kuduslah yang menguduskan, menyucikan mereka, menjadikan mereka menjadi manusia yang baru. Lalu kalau kita memperhatikan, itu semua dikerjakan adalah di dalam Yesus Kristus, bukan di luar. Artinya bagaimana? Hanya pemberitaan mengenai Yesus Kristuslah, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam orang yang mendengarnya, yang mau mempercayainya. Lalu kalau kita memperhatikan di sini lebih jauh, yaitu jemaat yang ada di Korintus ini, yang telah dikuduskan oleh Allah itu sendiri, maka dilanjutkan oleh Paulus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Maka di sini ada satu penekanan yang disampaikan oleh Paulus bahwa jemaat yang ada di Korintus ini, mereka ini telah menerima Injil, telah menerima pribadi Yesus Kristus, itu bagus. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Lalu apakah misi, yaitu seorang rasul, misi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memberitakan Injil kepada semua orang, lalu setelah mereka percaya, lalu puji Tuhan, sudah selesai pekerjaanku. Apakah seperti itu? Tidak. Melainkan ada kelanjutannya. Apabila seseorang setelah dia percaya, dia berpikir bahwa sudah selesai, yang penting aku sekarang kalau sudah mati, nanti kalau aku mati, aku percaya aku akan bersama dengan Yesus di sorga. Amin. Tidaklah seperti itu. Masih ada kelanjutannya. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Lalu bagaimana? Maka di sini Paulus lanjutkan, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kalau Paulus tadi dia dipilih oleh Allah, dia dikhususkan oleh Allah, dia dipisahkan oleh Allah dari orang-orang
lainnya, bahkan dari orang-orang yang mungkin menjadi keluarga ataupun sanak saudaranya. Paulus ini dipisahkan dari mereka, dia dikhususkan untuk pekerjaan, yaitu menjadi seorang utusan, seorang duta dari Allah. Lalu kalau kita melihat jemaat yang ada di Korintus ini, setelah mereka juga percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah juga mempersiapkan mereka bukan hanya sekedar supaya jemaat ini percaya kepada Tuhan, titik, tidak, melainkan itu masih koma, mereka juga harus dipanggil di sini menjadi orang-orang kudus. Lalu yang menjadi pertanyaannya di sini, apakah maksudnya mereka dipanggil menjadi orang-orang kudus? Apakah orang yang telah percaya kepada Tuhan bukanlah orang yang kudus? Lalu apakah masih perlu orang yang percaya kepada Tuhan itu dipanggil oleh Allah menjadi orang-orang kudus? Yang artinya ini dijadikan menjadi orang-orang kudus. Kalau kita membuat perbandingan, yaitu kepada surat yang dituliskan oleh Petrus, maka Petrus pernah berkata kepada yang menerima suratnya bahwa kuduslah kamu, hendaklah kamu menjadi kudus, sama seperti aku, kata Tuhan, adalah kudus. Jadi ternyata kalau kita melihat dalam Alkitab, Allah mau supaya orang yang telah diselamatkan dari dosanya, dia itu harus memiliki hidup yang berbeda. Lalu bagaimanakah yang dimaksud hidup yang berbeda? Mari kita melihat perbandingannya, yaitu ke dalam kitab Filipi. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Saya ulangi kembali, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan dan kiranya saudara-saudari memperhatikan Alkitab masing-masing. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, yaitu surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, maka bagaimanakah yang dimaksudkan, yaitu dengan kata dipanggil menjadi orang-orang kudus? Maka kalau kita membuat perbandingan, yaitu dipanggil menjadi orang-orang kudus, maksudnya adalah hidup seturut dengan hidup Kristus. Hidup orang yang percaya itu harus sama seperti hidup Kristus. Bagaimanakah maksudnya di sini? Mengerjakan segala sesuatu yang pertama, yaitu tidak bersungut-sungut. Mereka harus taat kepada Kristus. Maka mereka harus mendengarkan firman, bukan setelah mereka percaya, mereka berhenti belajar firman. Itu salah. Tetapi di sini kalau kita memperhatikan, orang setelah dia diselamatkan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia harus semakin bertambah semangat dan kerinduannya untuk mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Ingat, ini pribadi, bukan waktu di gereja, bukan waktu dalam ibadah ataupun PA.
melainkan ini dilakukannya adalah secara pribadi dia dengan Tuhan. Lalu kalau kita memperhatikan di sini, mereka dituntut oleh Tuhan melalui Paulus bahwa dalam melakukan segala sesuatu itu tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh dengan berbantah-bantahan. Lalu apakah maksudnya? Jemaat yang kami layani pernah berkata seperti ini, Pak Pendeta katanya, bukankah Alkitab berkata bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, katanya. Maka kalaupun saya terlambat, ini saya lakukan untuk Tuhan. Dia terlambat ke gereja, lalu saya tegur seluruh jemaat bahwa beribadah kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan hormat, dengan takut akan Tuhan. Lalu bagaimanakah maknanya hormat takut akan Tuhan? Makna yang awal itu adalah tidak boleh terlambat. Lalu dia katakan bahwa bukankah lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, katanya, maka walaupun saya terlambat tetap saya lakukan itu untuk Tuhan, katanya. Apakah itu maksudnya dari ayat ini? Tentu kalau kita mempelajari lebih jauh, tidaklah demikian. Lalu bagaimana maksudnya? Jangan nanti kita melakukan dosa pun kita katakan, kulakukan seperti untuk Tuhan. Nah, silakan kita. Jangan nanti waktu kita menipu orang pun kita lakukan seperti untuk Tuhan. Bahaya. Maka bagaimanakah yang dimaksudkannya di sini? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apapun yang kita perbuat dalam dunia ini, kita perbuatlah itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita mengembalikan milik Tuhan ataupun persepuluhan, itu kita tidak boleh lakukan dengan bersungut-sungut ataupun berbantah-bantahan. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, janganlah terlambat, lakukanlah itu dengan setia, dengan tekun, dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut. Apabila ada kesalahan kita ditegur, janganlah kita bersungut-sungut. Lakukanlah semuanya itu, yaitu dengan sukacita. Maksudnya supaya apa? Supaya dalam ayat yang ke-15 itu, kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya diselamatkan, setelah saudara diselamatkan, kita masih hidup di dunia. Lalu dunia tempat kita tinggal tentu bukanlah terang semua ataupun orang-orang percaya semua. Melainkan bagaimana orang yang dikatakan percaya, dia akan tinggal, maka ketika dia tinggal di tengah-tengah yang gelap, maka disitulah akan terlihat cahaya. Kalau di tengah-tengah kegelapan malam kita bawa lilin saja pun satu, maka kita akan langsung menjadi pusat perhatian. Mengapa? Karena semua gelap. Kita hanya bawa lilin satu saja pun, itu sudah merupakan terang yang akhirnya kita ini menjadi pusat perhatian. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita tinggal, baik di tempat kita bekerja, tempat kita kuliah, tempat kita belajar, bahkan juga di lingkungan kita, di keluarga kita, maka bagaimana di sini? Tuhan mau supaya kita melakukan segala sesuatu itu jangan dengan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, supaya orang lain melihat bahwa sungguh ada Tuhan lewat hidup kita. Sehingga orang lain pun akan mempermuliakan Tuhan melihat sikap hidup kita. Dalam melakukan pekerjaan, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Jangan bersungut-sungut. Sama seperti ketika Daniel, dia bekerja sebagai seorang pejabat, maka dia melakukan seluruh tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
Sehingga ketika dicari-cari kesalahannya, tidak ada seorang pun yang menemukannya. Mengapa? Karena dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Maka kita pun bekerja, marilah lakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan, saudara juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan kepada gereja, bukan kepada keluarga, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Maka harus ada perbedaan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kalau hidup saudara dan saya, sebelum saudara dan saya diselamatkan Tuhan, masih juga setelah diselamatkan masih hidup dengan cara yang sama, bagaimana orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita memiliki bahasa ataupun perkataan yang dulu dengan yang sekarang masih sama, apa bedanya? Lalu bagaimana saudara akan berkata bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa yang bisa merubah? Maka orang akan berkata itu bohong. Lalu di sini Paulus mau supaya orang-orang yang ada di Korintus itu, mereka dipanggil menjadi orang-orang kudus. Mereka itu memiliki sikap hidup yang baik di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Sehingga ibarat jemaat yang ada di Filipi ini dikatakan bahwa mereka itu bercahaya di antara orang-orang yang hidup dalam kegelapan seperti bintang-bintang di dunia. Ketika di malam hari Tuhan pernah menyuruh Abraham melihat ke langit, menatap bintang-bintang. Mungkin juga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di malam hari ada kalanya perlu keluar melihat bintang-bintang. Di malam hari, jangan di siang hari ya. Nanti yang ada nampaknya bukan bintang di langit tapi bintang laut kalau di siang hari. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, Tuhan mau supaya orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah dikuduskannya itu harus hidup kudus, sehingga hidupnya itu bercahaya di antara kegelapan, memiliki hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Lalu kalau kita juga melihat perbandingan, yaitu kepada jemaat yang ada di Roma, apa yang Paulus sampaikan, yaitu dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya ulangi kembali. Roma pasal 12 ayat 2, saya bacakan bagi kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita melihat ataupun membaca surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, maka di sini Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma ini supaya hidup mereka itu hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini pun hampir sama seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka itu hidupnya tiada bercela, tiada beraib. Kalau kita melihat surat yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, diawali dengan kata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau anak-anak muda mungkin biasa, yaitu berkumpul dengan teman-teman, membicarakan yaitu hal-hal yang sana sini, dan mungkin zaman-zaman sekarang ini kalau kita melihat anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, biasa membicarakan hal-hal yang kotor ataupun porno. Lalu bagaimana sikap seorang yang telah percaya kepada Tuhan? Maka dia tidak akan nyaman lagi di situ. Dan dia tidak akan nyaman lagi di situ. Kalau
saudara masih nyaman melihat video porno, saudara masih nyaman membicarakan hal-hal yang kotor, maka itu perlu dipertanyakan. Iman seperti apakah yang saudara miliki? Kalau iman yang benar, maka dia tidak akan nyaman lagi ketika orang membicarakan hal-hal yang kotor. Lalu kalau kita melihat juga ibu-ibu yang biasa berkumpul di satu tempat selalu senang membicarakan orang lain, maka istilah yang sering mereka pakai yaitu gosip. Semakin digosok, semakin sip. Ini kebiasaan adalah ibu-ibu, tapi bagaimana ibu-ibu yang telah percaya kepada Tuhan, maka dia tidak lagi nyaman membicarakan orang lain. Maka bagaimana? Dia akan lebih nyaman ketika dia hidup sesuai dengan firman. Kalau sudah mendengar hal-hal yang kotor, hal-hal yang bertentangan dengan firman, dia tidak akan nyaman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu dipanggil menjadi orang-orang kudus. Orang-orang kudus berarti adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Allah. Maka orang yang seperti itu pasti tidak nyaman dengan hal-hal yang kotor. Maka Paulus ingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia untuk dia bekerja biasa harus menyogok, maka orang yang percaya kepada Tuhan mencari pekerjaan, dia akan bergantung penuh kepada Tuhan. Walaupun dia memiliki relasi ataupun hubungan dengan orang-orang yang memiliki jabatan, dia tidak pergunakan relasi itu, melainkan dia mempergunakan relasinya secara pribadi dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan dipanggil menjadi orang-orang kudus, bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan otaknya, tidak lagi mengandalkan manusia yang lain. Sebab mengapa? Nabi Yeremia sudah pernah mengingatkan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, bagaimanakah hidup kita sehari-hari? Apakah sama atau serupa dengan dunia ini, atau kita sudah berbeda? Mari kita membuat perbandingan bagaimana hidupku dahulu, bagaimana hidupku sekarang, dan bagaimana hidupku ke depan. Apa yang mau ku capai setelah aku percaya kepada Tuhan? Maka apabila kita melihat dalam Alkitab, Tuhan dengan tegas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, apa yang menjadi kehendak Allah, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi orang yang taat kepada firman, orang yang setelah membaca firman, dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang membaca firman, dan firman itu tinggal dalam hatinya, menguasai seluruh hidupnya, maka dia tahu apa yang baik, dan yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu saudara itu tinggal di mana, dan bagaimana lingkungan di mana saudara tinggal, dan bagaimana hidup saudara di tengah-tengah pekerjaan aktivitas sehari-hari. Tapi malam hari ini saya ingatkan berdasarkan akan kebenaran firman bahwa Tuhan memanggil seseorang bukan supaya orang itu sebatas berhenti diselamatkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya orang-orang yang telah diselamatkannya, maka orang ini akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk kemudian akan dipakai oleh Tuhan.
saudara pribadi dengan Tuhan. Bukan berarti setelah saudara diselamatkan, maka selesai pekerjaan itu, maka saudara begitu senang dan berhenti sampai di situ. Itu salah. Melainkan ada kelanjutannya. Allah mau memakai setiap orang, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara. Tuhan mau memakai setiap orang-orang yang telah diselamatkannya menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah aktivitas kita sehari-hari. Tuhan mau memanggil orang-orang yang telah dikuduskannya, yang telah diselamatkannya, supaya hidupnya hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dari hari ke hari semakin serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan dunia ini. Tuhan mau supaya saudara itu berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan mau supaya setelah kita diselamatkan, kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kita akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saudara dan saya ditarik oleh Tuhan hati kita. Saya juga butuh Tuhan, saudara juga butuh Tuhan. Saya juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara juga dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara juga dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam barisan yang akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau memakai kita semua. Tuhan mengizinkan ada COVID-19 melanda seluruh dunia. Dan ketika kemarin saya mengikuti, yaitu penginjilan seluruh dunia, maka saya juga melihat bahwa dalam acara itu lebih kurang 85 negara mengikuti, yaitu pemberitaan firman, dan lebih kurang 31 pembicara dari berbagai negara dipakai dalam pemberitaan itu. Maka saya melihat dari firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari mancanegara, mereka mengeluhkan dengan adanya COVID-19 ternyata tidak membuat banyak orang-orang Kristen berbalik hatinya kepada Tuhan. Saya rindu, yaitu jemaat yang dikasih Tuhan. Saya rindu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada malam hari ini, di mana saudara yang telah diselamatkan. Tuhan mau supaya kita, saya dan saudara akan dipakainya di tengah-tengah dunia yang sekarang ini semakin gelap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebenaran firman telah kami pelajari dan kami mengerti bahwa Tuhan menyelamatkan kami melalui berita Injil yang kami baca dan yang kami dengar. Tuhan tidak mau kami berhenti sampai kami diselamatkan, tapi kami dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang akan dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pemberita Injil di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Tuhan, lewat firman yang telah kami pelajari, maka kami berdoa bagi setiap orang-orang yang melihat siaran langsung maupun juga siaran ulangan. Bagi mereka yang mengikuti siaran ini, Tuhan sendirilah yang akan bekerja dalam hati mereka, supaya mereka memahami untuk apa mereka hidup di dunia ini. Supaya mereka hidup bukan untuk dirinya, tetapi mereka hidup untuk Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dan yang akan memakai mereka. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.